Aku selalu percaya bahwa cinta besar datang tanpa aba-aba. Seperti gelombang yang diam-diam membesar tanpa suara. Begitu pula dengannya. Aku masih ingat hari pertama melihat Han Jon di bandara. Ketika senja memantulkan warna jingga di kaca dan dunia seolah berhenti untuk memperkenalkan kami. Sejak itu, hidupku seperti terbelah menjadi dua, sebelum dan sesudah. Semuanya terjadi cepat, terlalu cepat. Namun anehnya terasa wajar. Kami menikah tanpa banyak rencana besar, tanpa pertengkaran, tanpa keraguan yang berarti. Orang-orang menyebutnya kisah romantis lintas budaya yang manis. Aku menyebutnya rumah baru, rumah yang kututup rapat dari angin masa lalu. Aku percaya cinta ini akan abadi, karena kami berdua sama-sama pandai merawat yang rapuh. Setidaknya, begitu pikirku. Hari-hari awal pernikahan berjalan seperti adegan dari film yang pencahayaannya selalu lembut. Dapur kecil yang penuh tawa, dua cangkir yang selalu berpasangan di meja makan, spray yang berbau matahari, kalender di pintu kulkas yang penuh coretan rencana. Aku mulai memotret hal-hal sederhana itu. Bayangan kami di lantai kayu ketika sore, dua tangan yang saling menggenggam di meja sarapan, sepatu kami yang berjejer rapi di pintu masuk. Aku mengunggahnya ke media sosial, bukan untuk pamer, tapi agar bisa menyimpan kenangan. Dunia menyukainya. Like dan komentar datang seperti hujan awal musim. Mereka menyebut kami pasangan panutan, cinta lintas negara yang sempurna. Aku menelannya seperti vitamin, menyehatkan di awal, pahit di belakang. Karierku sebagai pembuat konten tumbuh bersamaan dengan kisah kami. Brand mulai berdatangan. Tawaran kolaborasi datang tanpa henti. Undangan acara menumpuk. Aku menulis naskah visual tentang dua dunia yang menyatu, tentang bumbu dapur Korea yang melengkapi masakan Indonesia, tentang dua bahasa yang saling belajar menyebut kata cinta. Kamera menjadi saksi dari kehidupan kami. Tripod menjadi teman yang setia. Aku menata rambut, menata senyum, menata ruangan, menata rasa. Semua hal kuatur agar terlihat natural. Karena aku tahu penonton menyukai kesempurnaan yang tampak sederhana. Algoritma menyukai konsistensi, dan aku menyukai perasaan dipuji. Han Jon bukan pria yang banyak bicara. Ia rapi, teratur, dan lembut dengan cara yang tenang. Ia menyetrika bajunya sendiri, memeriksa lampu sebelum tidur, dan memastikan rumah selalu dalam keadaan tertata. Ketenangannya seperti batu besar di tengah sungai, dan aku bersandar di sana, merasa aman. Tapi perlahan aku sadar, keamanan memiliki suara yang sangat sunyi. Dalam sunyi itu, aku mulai mendengar gema langkahku sendiri. Gema yang datang dari ruang kosong di antara kesibukan kami. Aku semakin sibuk dengan proyek, dengan jadwal unggahan, dengan semua hal yang membuat hidup terasa produktif tapi juga kering. Aku memeluk angka, jumlah penonton, grafik pertumbuhan, engagement, CPM, karena angka tidak pernah membohongi. Angka hanya menuntut konsistensi. Dan aku, tanpa sadar, mulai menggantikan cinta dengan statistik. Aku menulis kalender unggahan seperti doa, Senin resep baru, Rabu vlog ringan, Jumat kienda, Minggu behind the scenes. Semua kuatur dengan rapi. Tapi yang terlihat spontan di layar, sebenarnya sudah kuatur sejak malam sebelumnya. Aku menciptakan kealamian yang terencana, tawa yang diulang agar terdengar tulus, dan pelukan yang direkam beberapa kali sampai terlihat alami. Kebanggaan itu sempat membuatku bahagia, tapi kemudian berubah menjadi hampa yang sulit dijelaskan. Pada malam-malam tertentu, ketika kota sudah tidur dan hanya suara mesin pendingin udara yang tersisa, aku merasa menjadi dua orang sekaligus. Satu perempuan yang lembut dan ingin hidup pelan, dan satu lagi perempuan yang terobsesi dengan angka dan ritme kerja yang tak pernah berhenti. Dua-duanya hidup di tubuh yang sama, tapi tidak saling menyapa. Aku memilih diam, karena diam selalu tampak bijak di kamera. Diam bisa jadi estetika. Diam bisa membuat seseorang tampak kuat. Tapi diam juga bisa menjadi jurang yang perlahan menarik segalanya turun. Aku mulai menerima tawaran kampanye besar, kolaborasi olahraga, iklan kecantikan, proyek yang menuntut lebih banyak waktu di luar rumah. Aku menandai semuanya di buku catatan, menyusun ulang jadwal makan,
dan mengatur jam tidur agar sesuai dengan jam unggah yang optimal. Aku bekerja keras, tapi tanpa sadar juga menjauh dari keintiman yang dulu menjadi alas hidup kami. Setiap kali melihat cermin, aku berusaha meyakinkan diri bahwa aku melakukan semua ini demi masa depan kami. Aku bahkan menulis satu kalimat kecil di sticky note, menempelkannya di cermin, dan membacanya setiap pagi. Cinta bisa bertahan sepanjang dirawat. Aku percaya itu. Tapi aku lupa. Cinta juga butuh jeda. Butuh ruang tanpa kamera. Butuh waktu yang tidak dihitung dengan algoritma. Malam itu, aku duduk di depan layar laptop, menyelesaikan edit terakhir untuk video kami. Pupilku menangkap bayangan wajah sendiri di layar yang redup. Aku tampak tenang, tapi itu tenang yang dipaksakan. Aku menekan tombol save, lalu menutup layar. Di balik jendela, lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang tak mau padam. Aku menarik napas panjang, 4 hitungan masuk, 4 hitungan keluar, seperti yang diajarkan video meditasi yang pernah kutonton. Suara napasku terdengar seperti gema di dalam dada kosong. Aku mencoba mengingat awal semuanya. Bandara. Senja. Tatapan pertama yang membuatku merasa hidup. Aku ingin percaya bahwa semua ini masih bisa sederhana, bahwa di balik kamera kami masih asli. Tapi keyakinan itu kini terdengar pelan, seperti bisikan yang datang dari jauh. Bisikan yang membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Seperti pertanda sesuatu yang tak terlihat sedang berjalan mendekat. Sejak hari itu, segalanya mulai berubah perlahan, seperti suhu air yang naik tanpa terasa. Bukan karena aku berhenti mencintainya, tapi karena dunia kami mulai dipenuhi cahaya yang terlalu terang untuk cinta yang seharusnya tumbuh dalam teduh. Popularitas datang tanpa permisi. Ia mengetuk pintu setiap pagi, duduk di meja makan kami, bahkan ikut tidur di antara keheningan malam. Hidup kami yang dulu sederhana kini menjadi pertunjukan publik yang tak pernah usai. Setiap tawa, setiap sentuhan, setiap kata harus selalu tampak sempurna. Aku mulai mengukur kebahagiaan dengan jumlah tayangan, bukan dengan pelukan. Di balik senyum di kamera, mulai tumbuh jarak yang tak bisa dijelaskan. Han Joon tetap sama, tenang, penuh kasih, tidak pernah meninggikan suara. Tapi di antara kami, ada sesuatu yang perlahan menipis. Waktu makan malam terasa lebih sunyi, obrolan kami lebih pendek, dan setiap kali aku menatap wajahnya, aku justru melihat pantulan diriku sendiri di layar ponsel yang memantul di matanya. Aku tahu, aku hadir di sampingnya, tapi pikiranku sering berada di tempat lain. Di layar, di komentar, di grafik yang tak berhenti naik turun seperti gelombang yang sulit kutenangkan. Hari-hari terasa sibuk tapi kosong. Aku bangun pagi bukan untuk memeluk, tapi untuk menyiapkan pencahayaan. Aku menata meja bukan untuk sarapan bersama, tapi agar tampil menarik di kamera. Aku bahkan mulai menulis skrip percakapan, seolah cinta kami harus punya naskah agar terlihat alami. Semua hal mulai terukur. Jam tidur, jam posting, jam paling ramai penonton. Aku tidak sadar bahwa perlahan, rumah yang dulu terasa hidup kini hanya menjadi set studio yang selalu harus tampak bahagia. Han Joon sesekali mencoba mengingatkanku untuk beristirahat, untuk menutup layar sejenak, tapi aku selalu menjawabnya dengan senyum dan alasan. Cuma sebentar, kataku dalam hati. Habis ini aku akan berhenti. Tapi tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap kali aku ingin beristirahat, ada pesan baru masuk, ada tawaran baru. Ada peluang yang sayang untuk dilewatkan. Dan aku selalu memilih untuk tetap bergerak, karena dia membuatku takut. Aku takut kehilangan relevansi. Aku takut dilupakan. Dan di antara rasa takut itu, aku perlahan kehilangan diriku sendiri. Aku mulai tidur larut, bangun dengan kepala berat, dan mengandalkan kopi untuk menutupi lelah yang tak selesai. Tapi yang paling menakutkan bukan kelelahan fisik. Yang menakutkan adalah saat aku tidak lagi merasa apa-apa ketika memeluknya. Dulu setiap kali Han Joon menyentuh pundaku, aku selalu merasakan sesuatu yang hangat. Tapi kini, sentuhan itu hanya terasa seperti jeda di antara dua jadwal syuting. Aku menatap matanya, mencari sisa rasa yang sama, tapi yang kutemukan hanya pantulan kamera kecil di pojok ruangan,
Masih menyala, masih merekam. Aku mulai menyadari bahwa popularitas adalah racun yang manis. Ia memberimu tepuk tangan, tapi diam-diam merampas keheningan. Ia memberi pujian, tapi menanamkan rasa takut di baliknya. Dan aku, seperti orang yang sedang meneguk madu dari gelas retak, tidak berhenti meski tahu cairannya menetes di jari-jari. Aku terlalu terbiasa dengan sorot cahaya, terlalu terbiasa dengan tepuk tangan virtual, sampai lupa bagaimana rasanya menjadi manusia yang tak perlu terlihat setiap saat. Suatu malam, aku duduk di ruang kerja dengan mata lelah menatap layar. Angka-angka di dashboard tampak menari-nari di depan mataku. Penonton naik, komentar bertambah, engagement meningkat. Tapi entah kenapa, tidak ada kebahagiaan yang terasa. Aku menatap angka itu seperti menatap langit kosong. Indah, tapi tak bisa kupeluk. Han John masuk ke ruangan tanpa suara, meletakkan secangkir teh di meja, lalu pergi lagi tanpa berkata apa-apa. Teh itu mengepul pelan, lalu dingin, dan aku tidak sempat meneguknya. Di tengah semua itu, datang tawaran proyek baru. Sebuah kampanye olahraga besar dari brand yang ingin menampilkan citra perempuan tangguh. Mereka menginginkan wajahku di sana. Gerakan yang kuat, ritme yang cepat, energi yang dinamis. Semuanya bertolak belakang dengan diriku yang lelah. Tapi aku menerimanya tanpa berpikir panjang. Aku butuh kesibukan baru. Aku butuh sesuatu untuk menenggelamkan suara-suara di kepalaku yang terus bertanya, apakah aku masih bahagia, atau hanya sibuk agar tak sempat merasa kosong? Hari-hari berikutnya dipenuhi rapat, konsep, dan uji kamera. Tim produksi datang ke rumah, membawa lampu besar dan kamera yang lebih canggih dari sebelumnya. Mereka mengatur sudut, mengganti warna lampu, mencoba berbagai tone agar kulitku tampak lebih hidup di layar. Han John hanya menonton dari jauh. Aku menangkap tatapannya beberapa kali, tapi aku pura-pura tidak tahu. Aku tidak siap menjelaskan bahwa kadang-kadang, aku merasa lebih hidup di depan kamera daripada di hadapannya. Setelah tim pergi, rumah kembali sunyi. Hanya terdengar detik jam dan napas pelan di udara. Aku duduk di kursi, memandangi ruang tamu yang kini tampak seperti panggung kosong setelah pertunjukan berakhir. Aku tahu sesuatu telah berubah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata perpisahan, tidak ada ledakan. Tapi di antara kami, ada ruang yang perlahan tumbuh menjadi dinding tak terlihat. Dan di balik dinding itu, aku bisa merasakan kesepian Han John, kesepian yang sunyi dan panjang, yang tak berani kutatap. Malam itu aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak sempurna, kulit bersih, rambut rapi, senyum lembut. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa dikembalikan hanya dengan istirahat atau liburan. Aku memandangi diriku lama sekali. Di sana, di pantulan kaca, aku tidak lagi melihat istri dari seseorang. Aku hanya melihat sosok perempuan yang sedang berusaha keras menjadi versi terbaik dari dirinya di mata orang lain, sampai lupa siapa dirinya sebenarnya. Aku menutup lampu, menarik napas dalam, dan membiarkan gelap mengisi ruangan. Di antara detik jam dan napas sendiri, aku menyadari satu hal kecil. Ketenaran bisa membuat seseorang bersinar terang, tapi dalam cahaya yang terlalu kuat, bayangan pun ikut membesar. Dan di bayangan itulah, sesuatu yang tak kusadari sedang menunggu. Sesuatu yang perlahan mendekat, membawa arah baru yang tak akan bisa kukembalikan lagi ke titik semula. Hari pertama aku bertemu Bayu tidak terasa istimewa, tapi entah kenapa, ingatannya masih tinggal. Ia datang bersama tim produksi baru untuk proyek kampanye olahraga yang kupilih beberapa minggu sebelumnya. Aku tidak menaruh ekspektasi apapun. Bagiku, ini hanya pekerjaan. Tapi ada sesuatu dari cara ia masuk ruangan, dari langkah kakinya yang mantap, dari caranya menatap dengan tenang tanpa perlu berbicara banyak. Aura itu berbeda. Bukan seperti orang yang sedang menilai, melainkan seseorang yang terbiasa membaca dunia tanpa kata. Bayu adalah pelatih fisik. Posturnya tegap tapi tidak berlebihan. Kulitnya agak gelap, dan matanya menatap lurus, seperti bisa menembus dinding tanpa menyakitkan. Di antara semua orang yang berisik dengan kamera, lampu, dan naskah, dia adalah satu-satunya yang diam.
Tapi diamnya bukan pasif. Diamnya punya bobot. Dan diam itulah yang anehnya menarik perhatianku. Hari itu kami melakukan latihan ringan di studio gym yang disewa khusus untuk syuting. Musik dari speaker berdetak pelan. Aku mengikuti instruksi dari koreografer. Sementara Bayu hanya berdiri di sisi kanan, memperhatikan. Sesekali dia memperbaiki posisi tubuhku. Hanya dengan gerakan kecil, telapak tangan di udara, tanpa menyentuh, memberi isyarat agar aku menyesuaikan posisi bahu atau arah pandangan. Tapi setiap kali itu terjadi, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Napasku sedikit berubah ritmenya. Detak jantungku seolah menyesuaikan langkahnya. Semuanya tetap profesional. Setidaknya, itulah yang ingin ku percaya. Tapi setelah sesi pertama selesai, aku duduk sendirian di lantai karet studio, mencoba menenangkan diri, sementara pikiranku sibuk mencari alasan untuk perasaan aneh yang muncul. Aku berkata pada diri sendiri, ini hanya karena aku lelah, karena tekanan pekerjaan, karena otak butuh distraksi. Tapi bahkan saat aku mencoba menolak pikiran itu, tubuhku mengingat caranya berdiri, caranya menatap, caranya menarik napas dalam sebelum memberi aba-aba. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Proyek ini menuntut jadwal padat, dan Bayu mulai lebih sering muncul dalam rutinitasku. Ia datang bukan hanya sebagai pelatih, tapi juga sebagai pendamping latihan, memastikan aku tidak cedera, memastikan setiap gerakan terlihat sempurna di kamera. Semakin sering kami bertemu, semakin aku tahu ritme langkahnya. Kebiasaannya mengikat tali sepatu 2 kali, cara ia mengeringkan keringat dari pelipis dengan ujung handuk. Hal-hal kecil yang seharusnya tak penting, tapi entah kenapa menjadi perhatianku. Di depan kamera, aku tampak lebih hidup dari sebelumnya. Energi tubuhku lebih kuat, ekspresiku lebih tajam, bahkan editor bilang mataku punya kilau yang baru. Aku tersenyum mendengarnya, tapi di dalam hati aku tahu, itu bukan karena semangat baru. Itu karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang berbahaya, tapi juga membuatku merasa nyata untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Suatu sore, setelah latihan panjang, tim bubar lebih cepat dari biasanya. Aku masih di studio, membereskan perlengkapan, sementara Bayu mengecek ulang alat. Musik yang tadi mengisi ruangan sudah berhenti, menyisakan suara napas kami yang pelan tapi berat. Ia berdiri tidak jauh dariku, hanya beberapa langkah. Tak ada yang perlu dikatakan. Tapi keheningan itu tebal, seperti udara yang penuh arti. Aku menatap pantulan kami di cermin besar. 2 sosok yang berdiri di ruangan kosong, dengan jarak yang terlalu dekat untuk disebut profesional, tapi terlalu jauh untuk disebut pribadi. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menarik diri dari momen itu. Tapi seperti magnet, ada gaya halus yang menahanku di tempat. Aku tahu aku harus melangkah pergi. Aku tahu tidak ada alasan untuk tinggal lebih lama. Tapi kakiku seperti berakar di lantai. Saat aku membuka mata, ia masih menatapku, tidak dengan cara yang mengundang, tapi dengan tatapan seseorang yang tahu aku juga sedang mencari sesuatu. Sesuatu yang mungkin tidak seharusnya kami temukan bersama. Sejak hari itu, batas profesional mulai kabur. Kami masih bekerja seperti biasa. Tidak ada kata yang melanggar. Tidak ada sentuhan yang melampaui batas. Tapi hubungan kami berubah bentuk. Ada bahasa baru di antara kami. Bahasa yang hanya bisa dimengerti lewat diam dan tatapan singkat. Kadang aku merasakan itu saat dia mengatur posisi tanganku pada alat latihan. Kadang dari caranya menatap cermin, memastikan aku nyaman dengan bayangan diriku sendiri. Tak ada janji, tak ada pengakuan. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang berjalan pelan. Seperti benih yang tumbuh di tanah yang tidak seharusnya subur. Han John mulai memperhatikan perubahanku. Aku tahu dari caranya menatap tanpa bertanya. Ia terlalu lembut untuk menuduh, tapi cukup peka untuk mengerti. Ia mulai tidur lebih dulu, makan lebih diam, dan lebih sering menghabiskan waktu di ruang tamu dengan musik yang pelan. Aku pura-pura tidak menyadari, karena mengaku berarti membangunkan sesuatu yang belum siap kuhadapi. Aku berkata pada diri sendiri, ini hanya fase. Aku hanya lelah. Aku hanya butuh ruang untuk berpikir.
Tapi semakin aku mencoba menenangkan hati, semakin hati itu berdenyut menolak. Di setiap sesi latihan berikutnya, perasaan itu tumbuh makin besar. Bukan dalam bentuk cinta yang megah, tapi seperti aliran air kecil yang konsisten mengikis batu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tapi perlahan bentuk batu itu berubah. Aku mulai mencari alasan untuk tetap di studio lebih lama. Hanya revisi, kataku pada manajer. Hanya latihan tambahan. Tapi yang sebenarnya ku cari bukan kesempurnaan gerak, melainkan jeda dari hidup yang terasa terlalu tertulis. Satu malam, setelah semua kru pulang, aku memutar ulang rekaman sesi latihan di laptop. Gerakan-gerakanku tampak kuat, ekspresi wajahku tampak yakin. Tapi aku tahu, di antara frame-frame itu, terselip sesuatu yang tak terlihat oleh kamera. Degup yang tak bisa disembunyikan. Pandangan singkat yang memotong logika. Getaran kecil yang mengubah arah cerita. Aku menatap layar itu lama sekali, menatap diriku sendiri, dan sadar bahwa titik itu sudah terlewati. Aku menutup laptop, menatap langit malam lewat jendela, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa hidup. Tapi juga takut. Karena di kedalaman rasa itu, aku tahu, aku baru saja menyalakan api yang akan sulit dipadamkan. Api kecil yang dimulai dari tatapan, tapi akan membakar jauh lebih banyak dari yang bisa kubayangkan. Pagi itu datang seperti lembaran tipis yang ditarik dari tumpukan tanpa meminta izin. Aku membuka ponsel dengan gerak pelan, berharap rutinitas akan menenangkan, namun layar membalas dengan kegaduhan yang tidak bisa kutata. Notifikasi menutup halaman awal seperti gerombolan burung yang serempak terbang dari dahan. Namaku mendadak muncul di tempat-tempat yang tidak kuminta, diseret ke ruang yang asing, diukur dengan kata-kata yang tajam. Aku menatap satu persatu agar detak jantung tidak melonjak tak tentu. Namun kata-kata itu berjalan lebih cepat daripada napasku. Ada tautan yang disisipkan tanpa sapaan. Ada potongan video yang bergerak dalam resolusi buruk. Ada judul yang menyulap keheningan menjadi vonis. Aku menganggapnya kesalahan, kebetulan, kebisingan musiman yang akan reda. Namun kegaduhan jarang berjalan sendiri. Ia datang dengan kawanan. Aku menunda rasa panik dengan mengerjakan sesuatu yang bisa kuatur. Aku menyalakan komputer, membuka proyek, dan menyusun kembali klip yang sudah rapi semalam. Tangan bergerak pada tugas-tugas kecil, mengganti nama file, menata adegan pemanasan, mengiris napas pada bagian transisi. Musik latar yang lembut mengalun di ruangan sebagai garis hidup yang bersahaja. Namun pada jeda keempat, ponsel bergetar lagi, kali ini lebih lama, seperti seseorang mengetuk pintu tanpa niat berhenti. Tautan lain menunggu. Aku membukanya dengan penyangkalan yang masih hangat di lidah. Sudut kamera tidak kukenal, warna dingin, pintu studio yang setengah terbuka, garis tape neon di lantai yang telah kusaksikan ribuan kali, dan dua sosok yang berdiri terlalu dekat untuk sekadar instruksi. Tidak ada wajah yang jelas, tidak ada kalimat yang gamblang, namun ritmenya berbicara lebih fasih daripada teks. Detik-detik itu memaku punggungku ke kursi. Aku menutup layar ponsel seperti menutup mata anak kecil, berharap benda itu akan patuh pada sihir sederhana. Ia tidak patuh. Seakan menunggu aba-aba, arus mulai meluap dari banyak arah. Grup kerja yang biasanya rapi kini berdenyut resah. Manajer menanyakan apakah akun-akun anonim perlu dilaporkan. Tim produksi menanyakan apakah studio perlu dikunci. Brand menanyakan posisi resmi. Aku menjawab dengan kepanikan yang kubersihkan dari kata-kataku. Suara yang mendatar, kalimat yang pendek, pilihan yang aman. Di sela-sela balasan, utas panjang muncul di forum yang bahkan tidak pernah kudatangi. Mereka menyusun waktu, mengukur jarak bayangan di lantai, membandingkan warna dinding, menghitung langkah kaki dari pintu ke cermin. Mereka tidak membutuhkan kepastian untuk percaya pada kesimpulan. Mereka hanya butuh ritme yang meyakinkan. Aku menutup tirai agar cahaya luar tidak menyinari layar. Seakan dengan begitu sorot mata dunia akan lebih lemah. Aku mencoba kembali ke timeline, memotong napas pada ketukan ketiga, menurunkan level pada menit kedua, memperhalus jeda pada akhir kalimat. Namun sepi yang biasanya menolong, kini menyerupai gema yang menertawakan.
Kursor melompat-lompat seperti serangga yang kehilangan arah. Aku menekan tombol simpan dan menutup semua jendela. Di permukaan meja, cangkir teh yang belum disentuh memantulkan cahaya tawar. Aku meneguknya sekali. Rasa hangat yang terlambat masuk seperti pelukan yang tidak sampai. Di ruang lain, rumah masih menunaikan peran tanpa banyak bicara. Kemeja tergantung rapi, sepatu bersandar pada dinding. Jam dinding melangkah tanpa merasakan kepanikan di dadaku. Aku berjalan melewati benda-benda itu dengan langkah yang menahan gemetar. Seolah lantai bisa paham bahasa tubuh. Pada cermin kamar mandi, aku menatap wajah yang selalu kurapikan untuk dunia. Namun hari itu tidak sanggup dirapikan. Mata terlalu jernih untuk berbohong. Mulut terlalu kaku untuk menenangkan. Aku membuka keran dan membiarkan air jatuh lama. Bukan untuk membersihkan, melainkan untuk menyamarkan suara napas yang tak teratur. Tempat-tempat kecil dalam tubuh menandai kelelahan. Di rahang, di pangkal tengkuk, di bawah rusuk kiri. Aku menekan titik-titik itu dengan ibu jari, menghitung sampai 4, menahan sampai 4, melepas sampai 6. Teknik sederhana yang memindahkan tubuhku dari tepi jurang ke tanah yang sedikit lebih datar. Siang menua tanpa belas kasihan. Analitik yang biasanya kubanggakan kini berubah menjadi peta demam. Lonjakan datang dari sumber yang tidak biasa, dari jam yang tidak normal. Kurva naik pada saat-saat yang biasanya sepi. Komentar menggumpal dalam barisan yang panjang, memantul satu sama lain seperti gema di ruang sempit. Beberapa dingin, beberapa bising, beberapa mengejutkan lembut. Aku membaca secukupnya sebelum menutup layar. Karena empati dan amarah sama-sama berat jika harus ditanggung sekaligus. Di inbox, ada pesan dari alamat yang sudah kukenal meski tidak kuharapkan. Sederhana, pendek, tanpa tanda seru. Aku menatapnya tanpa membuka. Seperti menatap pintu yang kau tahu pasti akan mengubah arah rumah ketika dibuka. Aku kembali ke meja kerja, menulis draft pernyataan yang tidak berusaha mengubah arah angin. Tanpa nama, tanpa alasan, tanpa pujian pada kebajikan yang tidak kumiliki hari itu. Kata-kata sederhana yang diterima tubuhku tanpa mual. Aku telah melukai seseorang yang mempercayaiku. Aku bertanggung jawab atas langkah yang memburamkan garis. Aku akan menanggung akibatnya tanpa menambah luka dengan pembelaan panjang. Aku menyimpan draft itu dan menutup mata. Meletakkan telapak tangan di dada untuk memastikan jantung masih mengikuti hitungan yang pernah kuajarkan padanya. 4, 6, 4, 4, 6. Di tengah ketukan itu, ada jeda untuk memilih. Hari itu, aku memilih tidak menjadikan badai sebagai bahan bakar konten, memilih menurunkan volume demi bisa mendengar hal yang paling lirih, hati yang remuk namun tidak ingin berbohong lagi. Menjelang sore, aku menghubungi orang-orang yang harus tahu dariku sebelum tahu dari dunia. Manajer, 2 anggota tim inti, seseorang yang pernah mengingatkanku untuk istirahat, dan seseorang yang waktunya telah terlalu sering kutukar dengan jadwal unggahan. Aku menulis pesan dengan jari yang bukan hanya gemetar, melainkan juga belajar menahan diri. Tidak ada janji muluk, tidak ada pengalihan topik, tidak ada kesan bahwa aku memandang enteng akibat. Hanya permintaan untuk duduk jika perlu, hening jika ingin, dan bicara ketika siap. Jawaban tidak cepat datang. Dan ketidakhadiran jawaban bisa menjadi suara juga. Aku menunggu tanpa memaksa. Karena memaksa pada saat seperti ini adalah cara lain untuk menyangkal. Malah membawa udara yang lebih berat dari biasanya. Di luar, kota melanjutkan rutinitasnya tanpa peduli siapa yang sedang diseret arus. Di dalam, aku menata hal-hal kecil yang bisa ditata. Memindahkan arsip keluarga ke folder yang lebih aman. Menutup komentar untuk sementara. Menonaktifkan monetisasi pada unggahan tertentu, menyusun jadwal kerja yang tidak menuntut tubuh tampil ketika hati belum utuh. Keputusan-keputusan kecil yang tidak heroik, namun menjadi pijakan agar kakiku tidak tenggelam lebih dalam. Ketika lampu-lampu rumah dinyalakan satu persatu, aku duduk di lantai dengan punggung bersandar pada tepi tempat tidur, membiarkan karpet menampung berat yang tidak sanggup kubagi. Di atas kepalaku, jam dinding melangkah lagi, mengunyah menit seperti biji-bijian kecil. Aku menutup mata dan membiarkan keterus-terangan menempati ruang yang sebelumnya selalu kusisihkan. Tidak ada kalimat yang bisa membetulkan masa lalu.
Namun ada kalimat yang bisa membuka pintu bagi masa depan yang dapat dikerjakan. Sebelum tidur, aku berdiri di jendela dan menatap pantulan kamar pada kaca. Yang kembali bukan sosok yang kuat, bukan pula sosok yang hancur. Hanya seseorang yang akhirnya mengakui garisnya sendiri. Hanya seseorang yang meletakkan beban di lantai, lalu mengambil satu potong yang sanggup dibawanya malam itu. Aku mematikan lampu, membiarkan gelap menutup hari tanpa upacara, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, napasku menyamai langkah jam di dinding. Pelan, jujur, tidak spektakuler. Badai terus bergulung di luar, namun di dalam, ada titik kecil yang tidak padam. Titik yang tidak menghapus kesalahan, hanya menandai niat untuk tidak menambahnya. Titik yang akan kupelihara ketika fajar datang membawa bab yang lebih berat daripada hari ini. Pagi itu aku memutuskan untuk berhenti menulis naskah untuk dunia dan mulai menulis naskah untuk diriku sendiri. Bukan deretan kata yang memoles, bukan kalimat yang menggeser perspektif, hanya kebenaran yang bisa kutanggung tanpa pingsan. Aku menyalakan lampu meja yang lembut, menurunkan kecerahan layar, lalu menyiapkan ruang rekam seperti seseorang yang akan mengakui sesuatu pada cermin. Latar polos, kamera setinggi mata. Mikrofon kecil yang menempel di kerah dengan dingin tipis. Nafas kuatur dengan hitungan yang sudah akrab. 4 untuk tarik, 2 untuk tahan, 6 untuk melepas. Aku menatap lensa yang selama ini kuposisikan sebagai teman. Namun hari ini terasa seperti saksi. Aku menekan tombol rekam dan membiarkan suaraku keluar tanpa bendera, tanpa tameng, tanpa janji manis. Aku menyebut kesalahanku sebagai kesalahan, menyebut lukanya sebagai luka, dan menyebut tanggung jawabku sebagai tanggung jawab. Tidak ada nama lain. Tidak ada pembenaran. Tidak ada bentuk kalimat yang memaksa orang memaafkan. Selesai merekam, aku tidak langsung mengunggah. Aku berjalan memutari ruangan seperti orang yang mematikan saklar satu persatu sebelum keluar rumah. Jantungku tetap berdetak cepat. Namun iramanya mulai mengenali lantai. Aku mengirimkan file itu pada manajer dengan instruksi yang jelas. Unggah apa adanya, nonaktifkan monetisasi, tutup komentar sementara, sertakan tautan bantuan jika ada orang yang membutuhkan sandaran emosi. Aku menutup ponsel agar dunia tidak masuk lebih cepat dari yang sanggup kuterima. Di meja, secangkir teh mendingin dengan sabar, mengajarkanku bahwa ada hal-hal yang tetap diam meski diseret oleh waktu. Gelombang pertama tiba seperti yang kuduga. Angka yang berlari, pesan yang menumpuk, dan udara yang mengental di antara notifikasi. Ada yang menghitung dosaku dengan teliti, ada yang menawarkan pelukan dari kejauhan, ada yang mensyaratkan maaf dengan syarat-syarat yang mustahil. Aku membaca secukupnya, lalu menutup layar untuk menjaga jantungku tidak jatuh. Di sela-sela itu, email dari sponsor masuk dengan bahasa yang rapi, menunda kampanye, menarik logo, memutuskan keterkaitan. Aku mengangguk sendirian, mencatat keputusannya, lalu menghapus template materi promosi dari folder kerja. Keheningan setelah keputusan terasa seperti ruang kosong yang harus kuisi dengan sesuatu yang lebih jujur. Sore membawa keberanian yang berbeda. Bukan jenis yang berteriak, melainkan jenis yang duduk tegak meski kursinya goyah. Aku menulis pesan untuk orang yang paling berhak menerimanya terlebih dahulu. Kalimatnya pendek, nadanya tenang, namun setiap huruf terasa berat di pergelangan tangan. Aku meminta kesempatan untuk hadir jika ia bersedia berbicara, atau untuk berjarak jika itu yang ia butuhkan. Tidak ada permintaan untuk segera dimaafkan. Tidak ada janji akan menjadi orang yang sempurna. Hanya komitmen untuk tidak berbohong lagi, terutama pada diriku sendiri. Ketika pertemuan itu terjadi, ruangan terasa lebih lapang daripada biasanya. Seolah dinding belajar menahan suara agar kami tak perlu berteriak. Aku duduk dengan tangan terbuka di atas lutut, membiarkan tubuh tidak mencari posisi aman. Waktu mengendur, memberi tempat pada jeda-jeda panjang yang mengandung lebih banyak kebenaran daripada paragraf. Aku menceritakan sepotong garis waktu yang perlu ia dengar, bukan untuk menyelamatkan namaku, melainkan untuk menempatkan batu di tempatnya. Ia mendengarkan dengan wajah yang pernah menjadi rumah. Tidak ada ledakan, tidak ada kata kasar, namun ketenangannya menelanjangi kebohonganku lebih telak dari kemarahan manapun.
Pada jeda paling sunyi, aku mendengar bunyi sesuatu yang retak di dalam. Bunyi yang tak bisa direkatkan oleh teknik pernapasan atau produksi yang rapi. Aku menunduk bukan karena kalah, melainkan karena akhirnya mengerti bentuk luka yang kubuat. Malam itu aku menyusun daftar yang tidak heroik, menghubungi keluarga agar mereka tahu langsung dariku, menyerahkan akses keuangan proyek sementara kepada manajer agar tidak ada keputusan yang lahir dari panik, memindahkan arsip pribadi ke tempat yang lebih aman, mengembalikan kunci studio cadangan yang tak seharusnya kusimpan sendirian. Keputusan-keputusan kecil yang mengembalikan berat tubuh ke telapak kaki, bukan ke layar. Aku menulis rencana pemulihan yang sederhana, terapi mingguan untuk belajar mengenali pola sebelum pola berubah menjadi tindakan, jam hening tanpa ponsel yang dipatuhi seperti doa, latihan fisik tanpa kamera agar tubuh mengingat fungsi selain dipertontonkan, dan halaman buku yang dibaca tanpa niat mengutipnya. Pemulihan bukan pertunjukan. Itu kalimat yang kuulang sampai menempel. Di luar, badai digital tetap bising, seperti pasar malam yang menolak bubar. Di dalam, aku belajar menampung bising tanpa menambah volume. Aku menutup kolom komentar pada unggahan-unggahan tertentu, bukan untuk menghindar, melainkan untuk menjaga agar puing tidak menjadi batu yang kembali dilempar. Aku menolak undangan wawancara yang ingin menjadikan pengakuanku sebagai potongan sensasi. Aku mengiyakan ajakan diam dari beberapa orang yang hanya ingin duduk di seberang dan tidak mengatakan apa-apa. Keheningan yang hadir bersama orang lain terasa seperti kain hangat di bahu. Pagi berikutnya, aku membuka dashboard dengan perasaan yang lebih bersahaja. Kurva menanjak karena alasan yang tidak ingin kubanggakan. Aku menutupnya lagi dan memilih mengirimkan email permintaan maaf pada beberapa orang yang terdampak secara langsung oleh keputusanku. Tim kecil yang memindahkan jadwalnya. Editor yang begadang, rekan yang harus menjelaskan pada klien tanpa data lengkap. Kata-kata maaf tidak mengembalikan waktu, namun ia menandai tanggung jawab agar yang lain bisa melangkah tanpa tersandung namaku. Di antara semua itu, ada momen-momen kecil yang membangun kembali diriku seperti bata tipis yang ditumpuk sabar. Menyapu lantai tanpa musik di telinga. Menyusun piring yang mengering sendiri di rak. Menyiram tanaman yang selama ini hanya menjadi dekorasi layar. Hal-hal sepele yang tidak menghasilkan konten, justru karena itu terasa menyembuhkan. Aku menamai kebiasaan-kebiasaan baru itu sebagai cara pulang, meski alamatnya belum jelas. Pulang kadang bukan tempat, melainkan jeda di dada ketika kita berhenti berlari. Menjelang senja, aku membuka video pengakuan yang sudah diunggah pagi tadi. Menontonnya sebagai penonton asing, bukan sebagai pembuat. Suaraku terdengar lebih rendah dari biasanya. Wajahku lebih kosong, namun bukan kosong yang palsu. Di bagian akhir, ada jeda yang kubiarkan panjang, jeda yang mungkin membuat sebagian orang gelisah. Bagiku, jeda itu adalah ruang untuk menempatkan kata, maaf, tanpa tanda tanya atau tanda seru. Aku menutup video sebelum hitungan penayangan menggodaku, mematikan layar, dan berdiri di depan jendela yang memantulkan ruangan dengan cahaya emas tipis. Langit beranjak gelap, namun ada garis terang yang menolak padam di tepinya. Malam turun dengan langkah yang lebih pelan. Aku berbaring tanpa menunggu jawaban dari dunia. Napas kembali ke ritme yang sederhana. Jantung tidak lagi melompat setiap ponsel bergetar. Tidak ada kepastian tentang esok, tentang siapa yang akan tinggal atau pergi, tentang pintu mana yang akan tertutup atau terbuka. Namun ada sesuatu yang lebih bisa diandalkan daripada kepastian. Pilihan untuk tidak menambah luka dengan kebohongan baru. Pilihan untuk menanggung akibat tanpa menjadikan akibat sebagai panggung. Pilihan untuk berdiri tegak meski lantai masih bergoyang. Aku menutup mata, menyebut nama-nama yang pernah jadi rumah dalam doa, dan membiarkan tidur datang tanpa skenario. Pengakuan tidak memperbaiki masa lalu, tetapi memberiku masa depan yang bisa dikerjakan. Itu cukup untuk malam ini. Pagi-pagi aku bangun sebelum alarm, bukan karena cemas, melainkan karena tubuh mengerti bahwa hari ini adalah hari yang tidak menunggu disusun. Udara kamar terasa lebih ringan dari biasanya, seperti seseorang telah membuka jendela dalam mimpiku. Aku duduk di tepi ranjang dan membiarkan kakiku menyentuh lantai yang dingin, menandai awal yang sederhana namun pasti. Di meja, secari kertas berisi daftar pendek menunggu, menutup beberapa akses,
mengirim 3 email, menyelesaikan 1 berkas legal, dan mengantar 1 koper sampai pintu. Tidak ada drama di baris-baris itu. Hanya pekerjaan kecil yang, jika ditata rapi, bisa menjadi jembatan yang kulewati tanpa jatuh. Aku memulai pagi dengan menyiapkan sarapan yang tidak ingin tampil cantik. Telur yang matang secukupnya, roti yang tidak dipanggang sempurna, teh yang tidak mengeluarkan uap berlebihan. Aku mengunyah pelan, memberi tubuh bukti bahwa hidup tetap memiliki ritme di tengah peta yang berganti warna. Setelah mencuci piring, aku menyalakan komputer untuk mengurus hal-hal yang memerlukan ketelitian, pengalihan kontrak, memo singkat ke tim, dan penonaktifan otomatis untuk unggahan yang tadinya dijadwalkan minggu depan. Jari-jariku bergerak mantap, seolah telah lama mempersiapkan diri untuk pagi seperti ini, meski kepalaku baru menyusul sore kemarin. Menjelang siang, kurva-kurva di dashboard masih naik karena alasan yang tidak ingin kutulis. Aku menutup tab tanpa menoleh lagi. Hari ini, aku tidak perlu menilai hidup dari angka. Aku hanya perlu tiba di ujung daftar. Satu persatu, email terkirim. Bahasa yang kupilih tenang, ringkas, tanpa pinggiran yang melukai. Aku menyampaikan terima kasih, memohon maaf, dan menjelaskan langkah-langkah praktis agar orang lain tidak terseret oleh arus yang kutimbulkan. Pada kotak luar, baris-baris terkirim terlihat rapi, seperti kursi yang diluruskan setelah pertemuan panjang. Sore merambat pelan, dan rumah terasa seperti ruang yang sudah melewati badai pertama. Aku membuka lemari dan mengeluarkan beberapa pakaian yang selama ini menjadi seragam hari-hari kami. Di pundak, kain-kain itu terasa lebih berat daripada bobotnya. Aku melipatnya rapi, bukan untuk menahan apapun, melainkan untuk menghormati waktu yang pernah diberikan. Sebuah koper kecil berdiri di sisi pintu, tidak mengeluh, tidak menawar. Di permukaannya ada goresan yang kukenal benar, tanda perjalanan yang dulu kami ceritakan dengan tawa pelan. Hari ini, aku menyentuhnya dengan telapak yang tidak bergetar, menerima bahwa beberapa benda memang diciptakan untuk pergi dan kembali, sementara beberapa yang lain diciptakan untuk pergi dan selesai. Ketika senja turun, udara di ruang tamu merasa lebih jujur. Aku duduk di sofa dan menatap meja kecil di hadapanku. Di sanalah daftar hal-hal telah berubah menjadi ruang kosong yang bisa kuisi dengan sesuatu yang bukan strategi. Aku menatap jendela yang mulai memantulkan interior rumah, menyatukan luar dan dalam satu bingkai. Di pantulan itu, tidak ada tokoh utama, tidak ada alur besar, hanya seorang perempuan yang memilih berdiri tegak ketika lantai masih goyah. Aku menarik napas panjang, 4 hitungan untuk masuk, 4 untuk menahan, 6 untuk melepas, membiarkan paru-paru mengajarkan ulang tubuh bagaimana cara bertahan tanpa sorot lampu. Malam mendekat seperti kain tebal yang ditarik dari langit, dan di sela-sela seratnya, kota tetap menyala. Ada pesan singkat yang masuk, sederhana, jelas, tanpa pinggiran yang membuat luka terbuka lagi. Aku membacanya sekali, lalu mematikan layar. Keputusan sudah diberi bentuk, arah sudah diberi tanda. Pulang adalah kata yang punya banyak alamat, dan kali ini bukan alamat yang kutuju. Aku duduk lebih lama, memberi waktu untuk sedih melewati ruangan tanpa kuhalangi. Sedih datang seperti tamu yang mengerti etika, berjalan pelan, tidak membanting pintu, tidak mengacak-acak laci. Aku membiarkannya duduk, menawarinya diam, lalu melepasnya ketika ia sendiri berdiri. Beberapa hari setelah itu, ritme baruku mulai mengenal jalurnya. Aku menata ulang ruang kerja agar tidak lagi menjadi panggung, melainkan bengkel. Kamera kembali ke lemari. Tripod pindah ke pojok yang tidak memanggil-manggil. Di mejaku, buku catatan menggantikan kalender unggahan, checklist menggantikan target, jeda menggantikan segera. Aku merekam 1 video pendek tanpa wajah, latihan napas untuk mereka yang dadanya sering terasa sempit. Hanya tangan dan udara yang masuk keluar dengan ritme yang bisa diikuti siapapun. Aku menulis deskripsi singkat, menolak menambahkan kata-kata yang ingin menjual pemulihan sebagai pertunjukan. Aku mengunggahnya dan menutup laptop, membiarkan dunia berjalan dengan kecepatannya sendiri. Di sisa waktu, aku memulihkan hal-hal yang dulu tidak sempat tumbuh. Tumbuhan di sudut jendela yang hampir menyerah,
kini mendapatkan air pada jam yang sama setiap hari. Piring yang biasa kucuci sambil memikirkan angle kamera, kini kubersihkan sambil memperhatikan bentuk busa yang mengembang lalu menghilang. Lantai yang biasanya hanya menjadi latar, kini menjadi tempat kakiku belajar berjalan pelan. Aku mulai menulis 3 kalimat setiap malam. 1 tentang kebenaran yang kutemukan, 1 tentang kesalahan yang kuterima, 1 tentang langkah kecil yang kulakukan besok. 3 kalimat itu membangun pagar rendah di sekelilingku. Cukup untuk menandai batas, tidak cukup untuk mengurung. Ada saat-saat ketika memori datang seperti cuaca, tidak bisa diprediksi, tidak bisa diatur dengan tombol. Bandara dengan senja jingga. Dapur kecil dengan 2 cangkir. Studio dingin dengan garis neon. Lorong hujan dengan pintu setengah terbuka. Video pengakuan dengan jeda yang sengaja dibiarkan panjang. Aku tidak lagi melawan memori itu. Aku mempersilakan mereka lewat, memberi salam, dan membiarkan langkah mereka memudar. Di belakangnya, ruang menjadi lebih lapang. Pada satu malam yang jernih, aku membuka jendela dan menatap langit yang dipenuhi titik-titik tetap. Angin masuk dengan cara yang tidak mencolok, menyentuh kulit seperti halaman buku yang tidak perlu dibaca cepat. Aku menyebut namanya dalam doa pendek, bukan untuk memanggil kembali, bukan untuk membetulkan masa lalu, hanya untuk mengembalikan rasa terima kasih pada tempatnya. Lalu aku menyebut namaku sendiri, dengan nada yang lebih lembut daripada biasanya, seolah memperkenalkan 2 orang yang telah lama tidak bertemu. Aku yang tampil, dan aku yang tinggal. Keduanya berdiri bersebelahan untuk pertama kali dalam waktu yang lama. Esoknya, aku menata ulang dinding kecil di ruang kerja. Pada paku yang dulu menggantungkan penghargaan, kini ada selembar kertas dengan kalimat yang tidak ingin kutawan di ponsel. Kejujuran memulihkan, meski tidak selalu mengembalikan. Kalimat itu berdiri tanpa dekorasi, seperti kursi kayu yang kukelap dengan minyak agar tetap tahan lama. Setiap kali aku menoleh, ia mengingatkan bahwa tujuan baru bukanlah menambal citra, melainkan memperbaiki arah. Aku mematikan lampu, menutup pintu, dan berjalan ke kamar dengan langkah yang tidak lagi ragu pada lantai. Hidup tidak kembali seperti semula, namun akhirnya terasa dimiliki. Viral memudar seperti lampu panggung yang dimatikan satu persatu. Pilihan tinggal, menandai jalur tipis yang bisa diikuti hari demi hari. Aku menutup mata, memberi tubuh izin untuk istirahat tanpa syarat. Jantung mengambil alih hitungan, pelan, jernih, dapat dipercaya. Di antara 2 detak, ada ruang yang dulu kupenuhi dengan bising. Malam ini, ruang itu adalah rumah. Dan besok, ketika matahari menekan jendela dengan cahaya yang wajar, aku siap menyebut kata pulang dengan arti yang tidak lagi bergantung pada siapapun selain diriku sendiri.